pagi Pak, selamat pagi Bu, dan selamat pagi teman-teman. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang asuhan keperawatan kritis dengan pasien CRF atau bisa disebut dengan gagal ginjal kronik. Eh, yang pertama adapun definisinya, CRF atau bisa disebut dengan gagal ginjal kronik ini merupakan suatu kerusakan yang terjadi pada ginjal progresif yang dapat mengakibatkan fatal sehingga kemampuan tubuh akan mengalami kegagalan dalam mempertahankan suatu metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit. Maka hal ini dapat menyebabkan terjadinya azetomia. Lalu selanjutnya itu ada etiologi, di mana etiologinya ini penyebab dari CRP ini ada beberapa. Yang pertama itu diabetes mellitus, yang kedua itu hipertensi, yang ketiga itu peningkatan kolesterol, yang kelima itu ada TBC paru, dan yang keenam itu ada sifilis, malaria, hepatitis, dan lainnya. Lalu klasifikasi CRP ini atau gagal ginjal kronik ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu kita lihat klasifikasi ini berdasarkan stadium tingkat penurunan GFR, di mana yang pertama itu ada stadium 1. Stadium 1 ini terjadi karena kerusakan pada GFR normal, yaitu lebih dari 90. Lalu yang stadium 2 ini adanya kerusakan ginjal dengan terjadinya penurunan ringan pada GFR, yaitu 60-89. Sedangkan stadium yang ketiga itu terjadinya kerusakan pada ginjal, yang mana terjadinya penurunan lanjut pada GFR itu sampai 30-59. Lalu yang keempat itu stadium 4, adanya kerusakan ginjal dengan penurunan berat pada GFR itu 15-29. Dan yang terakhir itu stadium 5 karena adanya kegagalan ginjal GFR kurang dari 15. Lalu di sini ada asuhan keperawatannya, di mana asuhan keperawatannya ini kita melakukan pengkajian. Pada melakukan pengkajian ini kita bisa menanyakan identitas pasien kepada keluarganya seperti nama, umur, tempat tanggal lahirnya, lalu pekerjaannya, status, dan kebangsaannya. Lalu selain itu juga kita menanyakan kepada keluarganya riwayat penyakit sekarang, penyakit masa lalu, dan riwayat keluarga, dan juga kita melakukan pemeriksaan fisik. Selain itu dari pengkajian tersebut maka ada diagnosis, di mana diagnosis pada pasien CRF ini ada yang pertama itu volume cairan berlebihan yang berhubungan dengan asupan cairan yang berlebihan. Lalu yang kedua itu ada pola nafas tidak efektif yang berhubungan dengan hiperventilasi, dan yang ketiga itu risiko infeksi. Lalu yang ketiga itu intervensi, yang mana pada intervensi ini adalah rencana dari rencana dan tindakan yang akan kita lakukan. Ini kita bisa lihat dari diagnosis apa yang akan kita ambil. Lalu yang selanjutnya itu implementasi, di mana pada implementasi ini dari rencana yang sudah kita rancang, maka kita akan melakukan tindakan tersebut kepada pasien atau langsung mengaplikasikannya. Dan yang terakhir itu evaluasi. Di evaluasi ini seluruh dari pengkajian, diagnosis, intervensi, dan implementasi sudah kita lakukan, maka kita lihat apakah ada tujuan yang sudah kita lakukan itu apakah sudah teratasi atau belum teratasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.